万杀戮，融合为一。与我的融合将是一次新生。老爷，这场游戏该结束了。 Kisah ini berlanjut setelah Wang Lin datang ke medan perang membalikan situasi dan menghancurkan perisai pelindung kota iblis api dengan 1 juta untayan energi pembantaian. Dengan itu Wang Lin memimpin para pasukan memasuki kota dan terjadilah tindakan untuk menghancurkan kota. Namun segera setelah itu badai energi spiritual iblis meledak dari lembah iblis di pusat ibu kota. Badai itu segera berubah menjadi bayangan iblis api bertanduk ganda raksasa. Matanya memancarkan cahaya menyeramkan saat melayang di udara, menatap Wang Lin dan yang lainnya sebagai seekor semut. Iblis kuno menegaskan Wang Lin akan mati sebagai utusan Bai Luo hari ini. Iblis kuno api melambaikan tangannya. Hembusan kekuatan merubah langit menjadi merah. Seluruh prajurit iblis dari negara iblis surgawi dan ibu kota lenyap diikuti suara ledakan bergema. Dan dalam sekejap lingkungan di sekitarnya menjadi dunia merah menyala magma. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. 1 juta untayan energi pembantaian berubah menjadi segel kehidupan dan menjadi perisai di tubuhnya, memblokir serangan dahsyat tersebut. Dia juga segera menutupi tubuh dan wajahnya dengan baju zirah hitam yang ganas, menyisakan matanya yang dingin dengan rambut panjangnya yang terurai. Wang Lin dengan kecepatan tinggi menyerbu ke depan. Iblis kuno menunjukkan keganasan dan menggunakan berbagai macam teknik serangan jarak jauh untuk menghentikannya. Wang Lin bergerak lebih cepat, mengirimkan jari kematian dan berbenturan dengan serangannya. Serangan lainnya diblokir semuanya oleh energi iblis dari baju besi dan segel kehidupan. Meski demikian, iblis kuno mengejek Wang Lin menggunakan armor iblis tersebar. Itu tidak berguna karena dirinya tidak memiliki hati iblis. Iblis kuno kemudian mengeluarkan raungan yang membawa kekuatan penghancur menyerang ke arah Wang Lin. Di bawah serangan ini, Wang Lin melepaskan transformasi iblis sembari menunjuk ke depan. Energi jahat yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, berkumpul di ujung jarinya. Lepaskan serangan puncak baju besi, pilar iblis melesat dan menebus serangan iblis kuno. Iblis kuno membuka mulutnya dan melahap serangan tersebut sebelum berkata, "Tidak buruk, energi iblis ini bisa dianggap murni." Saat ini Wang Lin berada dalam jarak 1000 kaki dari iblis kuno dan terus mendekat. Iblis kuno melepaskan semburan energi iblis dan indera ilahi dari tubuhnya yang besar. Tubuh Wang Lin langsung menerima tekanan yang luar biasa. Terdengar suara pecah dari dalam tubuhnya. Tetapi Wang Lin dengan tenang berkata, "Transformasi Dao." Sebuah sungai dunia bawah muncul, melindungi tubuhnya dan mendekat sejauh 100 kaki. Iblis kuno api mendengus dingin saat tangannya berubah menjadi cakar raksasa yang dengan kecepatan tinggi dibebankan ke arah Wang Lin. Menghadapi serangan ini, Wang Lin menerjang maju mengirimkan tinju kuat yang diliputi 1 juta untayan energi pembantaian. Tabrakan dua kekuatan seketika mengguncang langit bergema. Tangan kanan iblis kuno itu terlempar ke udara oleh Wang Lin. Wang Lin lebih dari 700.000 segel kehidupan runtuh, tetapi semuanya dengan cepat pulih dan melangkah lagi 100 kaki. Iblis kuno mengungkapkan kilatan niat membunuh yang dingin karena merasakan ada yang tidak beres ketika Wang Lin terus mendekat. Bai Luo pasti punya niatan sendiri mengirim orang ini. Iblis kuno membentuk segel, melepaskan mantra pembantaian iblis. Seluruh bumi yang dipenuhi magma mulai mendidih.
Gumpalan udara panas berkumpul di hadapan iblis kuno api, dan sebuah tombak merah besar yang memancarkan energi spiritual iblis dan mengandung aura panas yang kuat muncul di hadapannya. Saat tombak itu muncul, rasa krisis yang kuat muncul di hati Wang Ling. Dia segera menunjuk ke depan. 1.000.000 untayan energi pembantaian menyatu menjadi satu. 1.000.000 segel kehidupan ditarik keluar, berubah menjadi energi pembantaian yang berkumpul di ujung jari Wang Ling. Dia melangkah maju dan berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno api. Wang Ling juga mulai melafalkan mantra dengan tangan kirinya membentuk segel yang diberikan oleh Bai Luo. Darah di dalam tubuhnya bergejolak. Wang Ling memuntahkan banyak darah dan menjadi kabut darah. Ekspresi iblis kuno api menjadi serius. Dia bisa merasakan darah itu mengandung aura dewa kuno dan menyadari taktik Bai Luo. Kabut darah mulai mengembun, berubah menjadi sosok Bai Luo yang sangat tirani membuka matanya. Iblis kuno api menjadi cemas dan takut melihat situasi ini. Segera 7 iblis kuno dari 7 negara lainnya menatap tajam ke arah ibu kota negara iblis api. Iblis kuno api berkata Bai Luo beruntung menemukan seorang kultivator yang memiliki aura dewa kuno, sehingga keduanya bisa menjalin hubungan indera ilahi, mengambil darahnya untuk mengambil wujud dengan waktu yang lama, dan meninggalkan batasan negara iblis surgawi. Bai Luo berkata, mengajak iblis kuno api bersatu setelah sekian lama dan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. 7 sisanya dia akan melahap mereka satu persatu. Namun iblis kuno api dengan marah dan tegas menolak ajakan tersebut, sehingga Bai Luo menerjang maju dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit di atas cakrawala. Setiap keduanya berbenturan, gemuruh terpancar dari titik kontak bentrokan. Di waktu yang sama, tubuh Wang Ling menjadi sangat lemah setelah sebagian besar darah di tubuhnya dikuras. Dia juga langsung dihadapkan dengan serangan tombak pembantaian iblis. 1.000.000 energi pembantaian terkumpul di jari Wang Ling dan bertabrakan keras dengan ujung tombak api. 2 kekuatan saling mengkorosi dengan hebat, sementara tubuh Wang Ling terus didorong mundur dan akhirnya tombak dilemahkan sebelum dihancurkan. Tubuhnya sangat lemah dengan wajah pucat, nafasnya terengah-engah. Namun alih-alih berhenti untuk beristirahat, Wang Ling segera bergegas menuju lembah iblis di pusat ibu kota. Setelah sampai, Wang Ling melihat patung iblis kuno yang dipenuhi energi spiritual iblis. Sejumlah besar energi spiritual iblis naik ke langit menuju tubuh iblis kuno api untuk membantunya melawan Bai Luo. Wang Ling melangkah maju, tetapi dengan cepat berhenti. Sebuah riak menyebar dari patung itu, dan energi spiritual iblis berhenti naik ke langit. Sebaliknya membentuk avatar iblis kuno seukuran tubuh Wang Ling. Iblis kuno api melayang menatap Wang Ling dengan mata yang memancarkan aura jahat dan mengerikan. Wang Ling mengambil langkah mundur. Meskipun iblis kuno ini hanyalah avatar, dia berada di tahap akhir kekuasaan. Di saat dia merenung, suara Bai Luo bergema di hati Wang Ling. Dia meminta Wang Ling menghancurkan patung dan membantunya menyatu dengannya. Jika melakukannya, Wang Ling tidak perlu lagi membantunya menyatu dengan 7 iblis kuno lainnya. Bai Luo juga akan menepati janjinya tentang warisan iblis kuno yang akan sangat menguntungkan bagi Wang Ling. Setelah mendapatkan dorongan ini dan mengingat Bai Luo telah membantunya melewati situasi hidup mati, Wang Ling mengeluarkan energi pedang Lin Tian Hao. Cahaya keemasan dari energi pedang dilepaskan dan menerangi seluruh lembah iblis. Wang Ling melemparkan energi pedang Lin Tian Hao yang segera meledak menjadi badai yang menyapu lembah. Avatar iblis kuno dengan serius menggerakkan kedua tangannya dan menggambar berbagai simbol iblis yang memancarkan energi spiritual iblis muncul di hadapannya.
Sayangnya perisai energi spiritual iblis dan berbagai simbol seperti jaring dengan mudah diterobos energi pedang Lin Tianhao sebelum menyerang avatar iblis kuno. Avatar iblis kuno segera berubah menjadi gumpalan kabut energi spiritual iblis yang dengan dahsyatnya mengelilingi dan menghentikan energi pedang Lin Tianhao. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Ling beraksi muncul di depan patung iblis kuno, mengirimkan pukulan ke arah patung. Berhenti, dua suara yang lebih keras dari guntur datang bersamaan. Satu dari langit dan satu dari kabut iblis yang menjebak energi pedang. Tangan raksasa turun dari langit dengan kecepatan yang mengejutkan, dibebankan ke arah Wang Ling. Kabut iblis membentuk kepala iblis kuno yang menyerbu ke arahnya untuk melahapnya. Mata Wang Ling bersinar ketika pukulannya diselimuti energi spiritual surgawi dan menghantam patung. Terdengar serangkaian suara retakan dan muncul celah-celah pada patung itu. Sejumlah besar energi spiritual iblis keluar melalui celah-celah retakan. Pada saat ini, energi pedang Lin Tianhao melesat keluar dari kabut iblis dan menebus kepala yang menyerang Wang Ling. Dengan satu pikiran dari Wang Ling, pedang itu segera mendarat di patung. Terdengar suara dentuman keras dan patung itu roboh sepenuhnya. Saat itu juga tangan yang menyerang Wang Ling menghilang dan diikuti oleh raungan yang tak diinginkan dari langit. Tak lama kemudian terdengar suara mantra yang saling bertabrakan. Serangan Bai Luo jelas membuat iblis kuno itu tidak bisa mengganggu Wang Ling. Patung itu roboh dan sejumlah besar energi spiritual iblis menyembur keluar. Wang Ling melihat sepotong tulang tangan di sana dan tangan kanannya terulur meraih tulang itu. Saat dia menyentuh tulang itu, kekuatan yang tak terbayangkan langsung memasuki tubuhnya dan menghantam jiwa asalnya. Jiwa asal Wang Ling tiba-tiba bergetar dan kemudian dia tiba di sebuah ruangan misterius. Tidak ada langit atau bumi, hanya kehampaan yang tak berujung. Meskipun demikian, ada kekuatan misterius yang menyelimuti area ini. Ketika pikiran Wang Ling berada di sini, dia merasakan sesuatu pencerahan yang terus meningkat. Serangkaian adegan muncul di kehampaan di hadapannya. Semua orang yang persis sama dengannya dengan berbagai macam karakternya menampilkan adegan dari beberapa mantra yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Dari Wang Ling menggunakan kesadaran ekstrim, jari kematian, jari iblis, sungai dunia bawah, dan yang lainnya. Selain itu ada pemandangan lain yang mengejutkan pikiran Wang Ling. Itu adalah Wang Ling yang mengenakan jubah abu-abu yang mempraktikkan teknik seni pembantaian surgawi. Dia dikelilingi oleh 1 juta untayan energi pembantaian. Dan kemanapun dia pergi, tempat itu dipenuhi dengan kehancuran. Ada juga yang mempelajari mantra penghenti surgawi. Wang Ling sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya ini. Namun Wang Ling juga tidak asing dengan pemandangan yang sama seperti dia melihat berbagai macam Tian Yunzi saat itu. Akan tetapi Wang Ling juga segera menyadari perbedaannya. Para Tian Yunzi itu tampak nyata, seolah-olah mereka adalah orang sungguhan, sehingga mustahil untuk membedakannya. Namun sosok-sosok ciptaannya sendiri berada di antara wujud fisik dan non-fisik. Mereka tidak sepenuhnya nyata maupun ilusi. Berwujud dan tak berwujud. Mungkinkah mantra yang tercipta ketika seseorang mencapai puncak langkah pertama, memasuki tahap yin, ilusi, dan korporeal yang? Aku mampu mengalami perubahan ini lebih awal karena pemahaman dari warisan iblis kuno. Wang Ling menarik nafas dalam-dalam ketika dia berkata. Tiba-tiba para Wang Ling itu mulai menghilang hingga tidak ada jejak yang tersisa.
Pada saat itu juga, Wang Ling melihat sebuah kesempatan. Tubuhnya melayang ke depan dan menyatu dengan sosok berjubah abu-abu menggunakan seni pembantaian surgawi. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Pertempuran di dalam negara iblis api berubah drastis dan negara iblis surgawi menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir seabad berakhir dengan sesama iblis kuno saling memangsa. Iblis kuno Bailuo menyelesaikan proses penyerapan pertama dan menyatu dengan iblis kuno api. Dia telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi, sehingga dia tidak lagi membutuhkan darah Wang Ling untuk mengambil wujud dan dapat pergi sendiri. Wang Ling duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup di danau naga. Setelah Bailuo melahap jiwa iblis kuno api, dia menggunakan mantra untuk membawa Wang Ling ke sini. Pada hari ini, Wang Ling membuka matanya yang memancarkan kilatan cahaya keemasan di dalamnya. Auranya saat ini sangat berbeda, seperti tidak memiliki energi spiritual surgawi lagi, membuatnya tampak seperti orang biasa.